Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat SMAN 1 Kendal. Bertemu lagi dengan Bu Titin, guru matematika yang baik hati. Ini sekarang ya di sini tanggal 16 Januari dan sekarang udah pukul setengah 12. Lihat, dapat lihat. Ini setengah 12 malam. Oh, jam 12:15 malam hari guys, tengah malam. Dari maghrib Bu Titin udah bikin video pembelajaran untuk kelas 10 dulu ya. Kelas 10 udah jadi, tinggal upload, tinggal edit dikit sih, tinggal edit terus upload. Kemudian ini niatnya mau lanjut ke kelas 11 bikin videonya. Bu Titin udah nyiapin materi, PowerPoint, tinggal syuting sama penjelasannya sama edit-edit. Cuma karena sekarang udah jam 12:15, kayaknya Bu Titin baterainya udah low bat, udah ngantuk, capek, maaf curhat. Jadi kayaknya ini cuma syuting buat opening aja. Video kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar kelas 11. Jadi video ini Bu Titin khususkan untuk kalian yang kelas 11 SMAN 1 Kendal, bukan untuk yang lainnya. Untuk limit fungsi aljabar ini materinya baru, jadi kalian belum mendapatkannya di SMP, di kelas 10 juga belum. Materi prasyaratnya adalah fungsi aljabar. Kalian cukup kenal tahu apa itu bentuk aljabar, fungsi aljabar itu apa. Kemudian kalian juga cukup tahu cara substitusi bentuk aljabar itu. Terus nanti kita akan belajar limit fungsi mulai dari 0 sampai kalian bisa gitu. Tapi syaratnya kalian harus mengikuti step by step dari video yang Bu Titin buat, mulai dari video ini sampai video selanjutnya gitu ya. Karena ini udah malam, kayaknya nanti bikin video materinya Bu Titin lanjut besok pagi. Tapi tetap nanti Bu Titin jadikan satu video, jadi kalian bisa langsung lihat dari opening sampai bikin sampai video pembelajarannya. Nggak sampai satu malam, mungkin cuma beberapa menit. Terus di sini Bu Titin juga mau curhat. Bu Titin bikin video ini beneran niat banget agar kalian tuh paham materi yang Bu Titin sampaikan. Bu Titin bela-belain loh ya sampai jam 12:15. Gak apa-apa, demi kalian apapun akan saya lakukan. Yang penting kalian semangat belajar, nanti Bu Titin juga akan semangat ajar gitu ya. Sampai jumpa besok lagi. Sampai jumpa menit selanjutnya di video pembelajaran. Kalau Bu Titin berarti sampai jumpa besok pagi. Dah. Nah, glow up. Wajah Bu Titin glow up, maklum kamera Oppo. Hai, kembali lagi dengan Bu Titin. Pada hari ini cuma beda beberapa menit aja ya. Nggak ada beberapa menit, mungkin cuma beberapa detik. Tapi kalau Bu Titin di sini udah beda hari. Di pembukaan Bu Titin bikinnya tadi malam. Nah, sekarang sudah masuk hari Minggu tanggal 17 Januari. Ini udah pagi jam 9 dan Bu Titin mau melanjutkan bikin video untuk kalian tentang limit fungsi. Nah, ngomong-ngomong tentang limit fungsi nih, pembukaan dulu ya. Apa sih itu limit? Pernah denger nggak sih kata limit? Kalau unlimited, kalau unlimited pasti kalian pernah denger lah ya. Kan kalian kan sekarang anak sosial, anak medsos. Pasti kalian nggak asing dengan kata unlimited. Kalian kan sukanya paket unlimited ya untuk internet. Nah, sekarang di matematika kita akan membahas yang materi yang namanya tuh limit. Kalau unlimited itu tak terbatas, berarti limit adalah titik. Silahkan kalian cari tahu sendiri. Sebelumnya Bu Titin minta maaf karena di sini Bu Titin agak pilek, jadi akan sering jorok banget gitu. Tapi emang Bu Titin agak pilek, jadi dimaklumi ya. Ini kan lewat online, maksudnya tidak berpaparan langsung, jadi kalian nggak usah khawatir buat ketularan. Nggak akan ketularan online kok ya.
Oke, langsung saja kita simak pembelajarannya tentang limit fungsi aljabar. Siapkan dulu alat tulis, pulpen, pensil, buku kalian. Dan nanti kalau ada hal penting silahkan dicatat, kalau ada tugas silahkan dikerjakan, gitu ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang limit fungsi aljabar. Nah, kita bahas dulu apa sih itu limit. Pasti kalian pernah dengar kata unlimited dan kata limit. Kalau unlimited biasanya di paketan, kalau limit biasanya di produk-produk limited edition kayak gitu. Nah, unlimited sendiri itu artinya adalah tak terbatas. Sedangkan kalau limited berarti dia apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Limited itu artinya terbatas. Kebalikannya dari unlimited. Oke, catat ya. Limit itu artinya batas atau terbatas. Nah, selanjutnya kita tadi kan akan membahas limit fungsi aljabar. Limit kita udah tahu artinya bahwa limit itu adalah terbatas. Nah, sekarang fungsi aljabar. Apa sih itu fungsi aljabar? Nah, fungsi aljabar biasanya dituliskan seperti ini. Ini ada 5 contoh. Yang pertama pasti ada fx-nya. Fx sama dengan 7 dikurangi 3x. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Fx sama dengan 5 per x min 4. Fx sama dengan 8 pangkat x min 2. Fx sama dengan tangen x kurangi pi. Nah, di sini fungsi itu berarti fungsi aljabar berarti itu adalah fungsi yang memuat bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu adalah operasi antar suku di mana di dalamnya itu memuat variabel. Nah, di sini kebanyakan variabelnya adalah x. Oke, kalian tahu dulu fungsi aljabar dan arti kata limit. Lalu kita akan masuk penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan arti dari limit fungsi aljabar. Berarti adalah fungsi aljabar yang dibatasi. Udah ada fungsi aljabar, kemudian dilimitkan. Berarti fungsi aljabarnya itu dibatasi. Dibatasi yang bagaimana? Nah, itu ada yang di kanannya ini. Nilai limit fungsi aljabar. Berarti adalah nilai fungsi aljabar atau nilai fx-nya tadi yang terbatas atau dibatasi di suatu nilai x. Jadi batasannya nanti adalah di x-nya. Kalau di fungsi itu namanya di domainnya itu dibatasi atau nilai x-nya itu dibatasi seperti ini. Nah, nilai limit berarti kita akan mencari nilai fungsinya atau nilai fx-nya. Mungkin sampai sini kalian akan sedikit bingung, Bu, saya masih bingung apa sih itu maksudnya limit fungsi aljabar, terus apa sih itu maksudnya nilai limit fungsi aljabar. Saya itu masih ngawang, Bu, masih ngawang. Tidak apa-apa, nanti kalian putar lagi, kalian jika perlu kalian slow motion dulu ya video ini biar kalau Bu Titin kan ngomongnya kecepatan, biar kalian tuh bisa dengerin pelan-pelan, bisa menyerapnya pelan-pelan. Kalian slow motion sendiri mungkin dengan kecepatan 0,5 itu lambat sekali. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan. Nah, ini ada notasi limit fungsi aljabar. Biasanya limit fungsi aljabar itu dinotasikan seperti ini. Lim fx, kemudian di bawahnya lim itu ada penulisan x panah a. Nah, itu seperti ini kotak ini, limnya merah, fx-nya hijau, x menuju atau x panah a-nya biru. Lim sendiri itu artinya adalah simbol dari limit. Dari kata limit diambil 3 karakter pertama seperti ini. Fx sendiri itu adalah fungsi dalam x yang akan menjadi objek dari limitnya tadi. Fx di sini nanti bentuknya adalah bentuk aljabar ya. Jadi fx-nya nggak perlu ditulis lagi. Jadi langsung bentuk aljabar. Kemudian x panah a. Nah, x panah a ini itu adalah batasan yang Bu Titin maksud tadi. Kalau limit fungsi aljabar itu kan fungsi aljabar yang terbatas. Terbatasnya bagaimana? Di suatu nilai x, terbatas pada suatu nilai x. Jadi nilai x-nya itu dituliskan di sini, x mendekati a. Jadi x terbatas pada a. Biasanya dibaca x mendekati a atau x terbatas pada a, itu sama aja. Kalau terlalu cepat silahkan ulangi lagi ya videonya. Nah, ini contoh penulisan limit yang
beserta bentuk aljabarnya. Jadi ada limit 2x plus 1, x mendekati 2. Limit tadi apa? Simbol dari limitnya. 2x plus 1 itu adalah suatu bentuk aljabar yang merepresentasikan suatu fungsi fx. Nah, ini. Jadi ini fungsinya langsung ditulis untuk aljabarnya aja, fx-nya nggak perlu ditulis. X menuju 2 atau X mendekati 2 itu adalah batasan dari nilai X-nya. Gitu, dibaca limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X plus 1. Begitu ya cara bacanya, nanti kalau ada soal kalian bacanya seperti itu. Next. Nah, terus bagaimana cara menghitung nilai dari limit fungsi? Menghitung nilainya yaitu dapat menggunakan tabel. Kita ambil contoh limit fungsi limit X mendekati 2 untuk 2X plus 1. Kita akan menghitung berapa sih nilai limit dari fungsi 2x plus 1 ini untuk X mendekati 2. Kita menggunakan tabelnya seperti ini. Ada 2 baris. Baris pertama itu untuk nilai X-nya. Kemudian baris kedua itu untuk nilai fungsinya. Karena di sini fungsinya 2x plus 1, berarti di sini dimasukkan 2x plus 1. Nah, untuk nilai X-nya kita ambil 2 di tengah-tengah. Jadi kalian tuliskan dulu angka 2 itu di tengah-tengah tabel sini. Kemudian ke sini semakin berkurang 1,99. Ke sini semakin berkurang lagi 1,97. Ke kiri semakin berkurang lagi 1,95. Lagi berkurang lagi 1,9 gitu. Untuk penentuan angka ini 1,9 sampai 1,99 ini tidak harus seperti ini ya. Kalian boleh mengambil angka yang lain. Semisal di sini kalian menuliskan 1,9, kemudian di sini 1,8 atau di sini 1,7, kemudian 1,6. Boleh sekali. Itu bebas. Yang penting dari 2 ke sini itu nilainya menurun. Ini menurun, kemudian menurun lagi. Gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan, kebalikannya, kalau ke kiri tadi menurun, berarti ke kanannya naik. Jadi awalnya 2, kemudian naik 2,01, naik lagi 2,02, naik lagi 2,03. Ingat, angkanya nggak harus seperti ini. Kalian boleh memilih angka yang lain, semisal 2,1, ini 2,3, ini 2,5, bebas. Yang penting angkanya mendekati, semakin naik tapi jaraknya jangan jauh-jauh ya, jangan ini 2 kemudian ini 3 ini 4, jangan. Usahakan bentuk desimal yang kepalanya itu masih 2, masih sama dengan nilai batasannya tadi. Setelah itu kita hitung nilai 2x plus 1. Kalau x-nya 1,9 berarti 2x plus 1 nya berapa? Dimasukkan 2 dikali 1,9 ditambah 1. Nanti hasilnya taruh di kolom ini. Di sini udah Bu Titin hitung, hasilnya 4,8. Kalau misal nanti kalian mengerjakan soal limit menggunakan tabel, kalian boleh pakai kalkulator. Boleh, Bu Titin bolehkan. Nah, untuk selanjutnya kalian juga harus menghitung nilai dari 2x plus 1 untuk nilai x yang lainnya. Dari 1,95, 1,97, 1,99 sampai 2,03. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau sudah ternyata di sini Bu Titin ketemu nilai 2x plus 1 untuk batasan nilai 2-nya itu adalah 5. Sedangkan dari sebelah kirinya, dari kiri ke kanan sampai angka 2 ini, nilainya itu juga ikut naik dari 4,8, 4,9, 4,94, 4,98, ya kan? Angkanya ini naik terus, mendekati 5, ya kan? Di sini Bu Titin menuliskannya PDKT dari kiri. PDKT, apa sih PDKT? Jangan bilang kalian nggak tahu ya, kalian kan anak zaman sekarang. PDKT itu adalah pendekatan. Tuh, emang kamu aja yang bisa PDKT? Matematika juga bisa. Oke, PDKT dari kiri, dia mendekati angka 5.
Sedangkan dari kanan ternyata dari yang sebelah ujung kanan itu 5,06 turun 5,07, turun lagi 5,02, dia juga mendekati angka 5. Dari kanan ini Bu Titin namakan PDKT dari kanan. Jadi ada dua PDKT, PDKT dari kiri, PDKT dari kanan. Jadi filosofinya orang itu kalau PDKT itu jangan hanya dari satu arah, harus dari banyak arah. Biar apa? Biar sukses PDKT-nya. Ups. Oke, lanjut. PDKT udah dari kiri dan dari kanan, ternyata menghasilkan angka 5. Dari kiri mendekati 5, dari kanan juga mendekati 5. Berarti kalau dari kiri kita PDKT mengharapkan nilai 5, dari kanan PDKT menghasilkan nilai 5. Berarti harapannya nanti di nilai 2 nanti kita juga mengharapkan angka 5. Biar apa? Biar proses PDKT kita dari kanan dan kiri dan harapan kita itu sama. Misalkan kalian PDKT sama si A dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Harapannya kan pasti kalian mendapatkan si A kan ya? Sama juga dengan limit ini. Kalian PDKT dari kiri ke 5. PDKT dari kanan ke 5, pasti harapannya kalian akan mendapatkan 5 kan? Gak mungkin kalian PDKT sama si A tapi berharap bareng sama si B, berharap jadian sama si B. Yaitu kalian ngawur, mau PDKT-nya sama si A kok jadinya sama si B, gak sesuai target kan ya? Nah gitu. Nah itu istilahnya, istilah gaulnya PDKT dari kiri, PDKT dari kanan, dan di sini adalah harapannya nanti. Dan ternyata setelah kita hitung nilai X sama dengan 2, diinputkan ke 2X plus 1, ternyata benar hasilnya tuh 5 guys. Nah yang 5 di sini Bu Titin menyebutkannya kenyataan yang didapat. Kenyataan nilai terbatas yang didapatkan. Nah udah kan? Kesimpulannya, karena harapan nilai PDKT-nya itu 5, PDKT dari kiri dan kanan juga mendekati si 5, dan kenyataan yang didapatkannya itu juga 5, berarti usaha PDKT kita itu berhasil. Usaha PDKT kita berhasil. Kita mendekati si A dari kanan dan kiri, harapannya kita mendapatkan si A, dan ternyata kenyataannya kita tuh juga dapat si A. Berarti kan proses PDKT kita berhasil kan ya? Begitu juga dengan limit ini, berarti limit ini juga berhasil, sehingga nilai limitnya itu adalah 5 gitu. Jadi kalau di limit itu kata kuncinya adalah harapan dan kenyataan dan usaha PDKT kalian itu bernilai sama. Bingung nggak ya dengan penjelasan Bu Titin yang kayak gini? Semoga kalian tidak bingung ya. Next, kita bahas contoh selanjutnya. Nah, di sini ada contoh limit 2x kuadrat plus x kurangi 3 dibagi x dikurangi 1 untuk nilai x mendekati 2. Nah, yang pertama tadi kita bikin apa? Kita bikin tabel. Tabelnya ada 2 baris. Baris yang pertama ini untuk nilai x-nya. Baris yang kedua itu untuk nilai fungsi atau bentuk aljabarnya, yaitu 2x kuadrat plus x min 3 per x min 1, seperti itu. Sama, yang tengah-tengah kita tuliskan nilai x yang menjadi batasan. Oh maaf, di sini Bu Tina ada salah penulisan. Di sini harusnya batasnya x mendekati 1 ya, tolong nanti dikoreksi. Di tengah-tengah di sini adalah batasannya ditulis, kemudian semakin ke kiri sampai meleset lidah Bu Titin. Semakin ke kiri nilainya semakin turun. Semakin ke kanan nilainya semakin naik. Kemudian kita inputkan ke bentuk aljabar dari ini 2x ini tadi, 2x kuadrat dan seterusnya itu. Lalu kita hitung nilainya, hasilnya boleh menggunakan kalkulator dan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, nilainya, jajarannya seperti ini. Ini Bu Titin ngitungnya juga pakai kalkulator kok. Kalau ngitung manual itu lama dan susah. Gak apa-apa, limit pakai kalkulator, Bu Titin izinkan. Oke, sekarang kita bahas PDKT-nya, harapan dan kenyataannya bagaimana. Kita lihat PDKT dari kiri.
Di sini ada 42, 46, 48, 49. Berarti PDKT dari kiri itu menuju ke 5, ya kan? PDKT dari kanan 5,6, 5,4, 5,2 turun menuju ke 5. Berarti kalau dari PDKT kiri menuju ke 5, dari PDKT kanan menuju ke 5, berarti pasti harapannya kita tuh akan menuju ke 5 kan ya? Harapannya kita 5. Coba kita lihat kenyataannya. Ternyata untuk X sama dengan 1-nya, nilai dari bentuk aljabar 2X kuadrat plus X min 3 per X min 1 menghasilkan bentuk 0 per 0. Lah, kenyataannya kok kayak gitu sih? Kok beda? Kan PDKT-nya kita menuju ke 5. Harapannya juga kita akan mendapatkan angka 5. Tapi pada kenyataannya kita mendapatkan 0 per 0. Sakit nggak sih? Kita udah PDKT, udah berharap, tapi kenyataannya nggak sesuai harapan. Pasti sakit. Saya tahu kalian pasti pernah merasakan hal seperti ini. Nah, untuk kasus yang seperti ini, berarti kesimpulannya itu adalah nilai limitnya gagal. Nilai limitnya tidak ada, tidak didefinisikan. Kalau ibaratkan proses PDKT itu berarti proses kamu tuh gagal total, wes. Mundur, prit, mundur, wes. Berarti kembali lagi. Berarti nilai limitnya adalah tidak ada atau tidak terdefinisikan. Ini kesimpulannya. Karena apa? Karena harapan dan kenyataan tidak sama. Ya Allah, sedih sekali ya. Nah, seperti itu. Ternyata menyenangkan ya belajar limit. Itu kisahnya hampir mirip kayak kisah cinta kalian. Next. Nah, di limit sendiri itu masih banyak kasus yang bisa bikin kita baper. Tadi kalian baper nggak? Kalau Bu Titin sih baper. Nah, untuk penyelesaian limit fungsi aljabar itu banyak sekali yang bisa bikin kalian baper. Apa saja contohnya? Nah, nanti kalian bisa mencari tahu di contoh-contoh berikut ini. Nah, ini. Coba kalian tentukan sendiri fakta. Faktanya itu adalah harapan dari PDKT kiri, PDKT kanan, harapan, kemudian kenyataannya didapat dari limit fungsi 3 ini. 1, 2, 3. Silahkan kalian bikin tabel, kalian cari PDKT dari kirinya kemana, PDKT dari kanannya kemana, harapannya bagaimana, dan kenyataan yang didapatnya bagaimana. Gitu ya. Kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa siap-siap tisu, nanti kalian nangis ngerjainnya karena baper. Bercanda. Oke, gitu aja ya. Sampai sini pembelajaran limitnya sederhana aja, gak usah banyak-banyak. Kalian kerjakan dulu 3 limit fungsi aljabar yang tadi, lalu kalian kirim ke Google Classroom. Kalian kasih nama dalam bentuk catatan ya. Nanti kalian hias sebagus mungkin, pakai warna-warni boleh, pakai gambar hati patah juga boleh, atau gambar hati ada panahnya juga boleh. Silahkan kalian luapkan emosi baper kalian gara-gara mengerjakan limit fungsi ya. Aja nggak usah banyak-banyak, nanti kuota kalian habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas limit fungsi untuk pertemuan kedua menggunakan video seperti ini juga. Silahkan jika ada pertanyaan kalian tuliskan ke Google Classroom atau di channel YouTube ini, atau kalian WA ke saya, atau mungkin kalian punya kritik, Bu videonya kayak gini dong, atau Bu saran videonya tuh sambil tiktokan atau ada lagunya. Silahkan, Bu Titin sangat berharap saran itu untuk memperbaiki kualitas video pembelajaran Bu Titin. Gitu ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat belajar dan bye-bye.